suatu balok. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana menghitung momen inersia. Nah, ini akan terkait dengan momen inersia, karena momen inersia yang diberi simbol I nanti akan selalu digunakan dalam rumus tegangan lentur. Nah, tegangan lentur prinsipnya setiap balok, ya, misalnya ini ada balok, nah, sudah nampak ditayangkan. Setiap ada balok, kalau ada beban di atasnya, ya, baik itu beban titik atau beban terpusat P maupun beban terbagi merata, maka balok yang pertumbuhan sendi roll ini atau simple beam ini akan mengalami momen lentur. Nah, sehingga di sini akan timbul momen lentur. Nah, dengan adanya momen lentur ini, maka balok akan mengalami lenturan. Artinya baloknya ini yang tadi awalnya sebelum ada beban itu posisinya lurus, ya, lurus. Setelah ada beban maka akan mengalami lentur. Nah, kalau dipotong pada balok ini, didetailkan, ini akan seperti ini. Jadi akan ada perubahan karena adanya momen ini. Nah, kalau kita lihat pada AB dan CD, ya, AB dan CD, ini setelah ada beban P, ini kalau didetailkan itu akan seperti ini. AB ini, serat AB ini atau sisi AB ini akan terlihat memendek, ya, jadi memendek, akan terlihat memendek, serat AB akan terlihat memendek. Nah, yang dulunya panjangnya adalah sepanjang ini, AB. Nah, setelah ada beban akan memendek menjadi sepanjang ini. Yang sisi AB, sisi atas. Yang sisi bawah CD, nah, CD-nya akan memanjang. Nah, menjadi panjangnya. Karena pada sisi atas itu memendek, berarti pada sisi atas itu terjadi tekan, ya, terjadi tekan. Jadi pada sisi atas ini akan terjadi tekan karena memendek. Kemudian pada sisi bawah ini akan jadi tarik, terjadi tarik. Nah, ditarik. Sehingga pada sisi atas akan terjadi tegangan tekan dan pada sisi bawah akan terjadi tegangan tarik. Tekan sisi atas, sisi bawah tekanan tarik. Nah, untuk momen ini adalah momen positif, ya. Ini momen positif, ya. Momen positif. Jadi momen positif itu batang atau balok akan melengkung ke bawah sehingga sisi bawahnya terjadi tarik dan sisi atasnya terjadi tekan untuk momen positif. Nah, kalau momen negatif itu tinggal dibalik saja. Nah, jadi kebalikannya saja. Kalau momennya negatif, ya, momennya negatif nanti melengkungnya ke atas sehingga sisi atas terjadi tarik, sisi bawah terjadi tekan. Ini adalah kebalikannya saja untuk momen yang negatif. Jadi ingat, untuk momen yang positif, ini sisi atas tekan, sisi bawah tarik. Nah, berapa besarnya tegangan
lentur akibat momen itu. Ini simbolnya adalah simbol dari tegangan lentur. Ini adalah tegangan lentur, L maksudnya tegangan lentur. Nah, tegangan lentur itu sama dengan momen, ya, momen dikalikan Y, ya, dikalikan Y. Y itu jarak dari sisi atas atau sisi bawah, ya, jadi ini Y. Ini Y. Nah, jarak dari sisi atas atau sisi bawah terhadap sumbu X atau garis netral. Nah, garis netral atau sumbu X ini melalui titik berat dari penampang, ya. Lalu ini ada titik beratnya, jadi TB. Ini titik berat TB. Jadi sumbu X atau garis netral ini melalui titik berat dari penampang. Kalau kebetulan ini penampangnya berbentuk 4 persegi panjang. Jadi M dikalikan Y, ya, yaitu jarak dari bagian yang dihitung tegangannya. Misalnya di sisi atas berarti Y-nya ini, kalau sisi bawah berarti Y-nya adalah jaraknya dari sisi bawah ini ke garis netral ini. Nah, jadi ada Y atas, ada Y bawah. Jadi M kali Y dibagi I. Jadi M umumnya dikalikan Y, ya, dibagi dengan I. Ini rumusnya sederhana, ya, mudah dihafal. MY dibagi I. M adalah momennya, Y adalah jarak dari bagian yang ditinjau terhadap garis netral, ya. I adalah momen inersia. Momen inersia dari penampang balok terhadap sumbu X atau garis netral, ya, terhadap sumbu X atau garis netral, ya. Sehingga di sini ada tegangan lentur pada sisi atas. Ini adalah sisi atas. Ini sisi bawah. Nah, sehingga jarak sisi atas ke sumbu netral itu ditulis YA, artinya jarak dari sisi atas, ya, tegangan yang dihitung terhadap sumbu netral atau garis netral. Nah, ini garis namanya garis netral, sumbu netral. Nah, sumbu netral atau garis netral ini memisahkan bagian yang sisi atas, bagian tekan, dan bagian sisi bawah, bagian yang tarik untuk momen yang positif tadi. Sehingga untuk sisi atas ini tegangan lentur sisi atasnya sama dengan momennya yang bekerja dikalikan YA. Nah, dikalikan YA dibagi momen inersia dari penampang 4 persegi panjang ini terhadap sumbu yang melalui titik
berat penampang, ya, titik beratnya. Itu sering disebut dengan garis netral atau sumbu netral. Dibagi IX, ya, MYA dibagi IX. IX ini adalah momen inersia dari penampang ini terhadap sumbu X atau garis netral, di mana sumbu X ini melalui titik berat dari penampang. Kemudian untuk sisi bawahnya, tegangan lentur pada sisi bawah sini, sisi bawah ini di sini, tegangan lentur sisi bawah. Ini P ini menunjukkan bawah, sisi bawah, L menunjukkan tegangan lentur. Itu sama dengan M YB dibagi IX. YB ini adalah jarak dari sisi bawah ini ke sumbu netral atau garis netral. Nah, kalau yang ditinjau tegangannya tidak pada sisi atas, tidak pada sisi bawah, misalnya ini ada bagian atau elemen satu ini jaraknya Y1, maka tegangan di elemen 1 ini besarnya adalah MY1 dibagi IX, ya. Y-nya adalah Y1 karena yang ditunjuk di elemen 1 ini yang jaraknya Y1, ya. Sehingga di sini ini besarnya tegangan di elemen 1 itu adalah tegangan lentur di elemen 1 sama dengan MY1 dibagi IX. Nah, IX-nya kemarin sudah kita cari, kalau ini lebarnya P, ya, kemudian ini tinggi penampangnya itu H, ini tinggi penampangnya H, maka IX-nya, ya, IX-nya kemarin sudah kita pelajari, itu sama dengan 1/12 P H pangkat 3. Nah, ini yang harus kita hafalkan, ya. 1/12 P kali H pangkat 3. Oke, kita sudah punya rumus tegangan lentur MY dibagi I. MY dibagi I. Nah, untuk gambar diagram tegangan lenturnya adalah ini namanya diagram tegangan lentur. Nah, pada sisi atas untuk momen yang positif, ya, untuk momen yang positif, sisi atas yang pokoknya daerah di atas sumbu garis netral atau sumbu X itu tegangannya negatif, dan pada bagian di bawah sumbu netral atau garis netral, ya, itu tegangannya positif. Ini untuk momen yang positif. Nah, nanti kalau momennya negatif tinggal dibalik saja. Misalnya ini momennya negatif, ya, tinggal dibalik saja. Kalau momennya negatif, maka ini tinggal dibalik aja. Yang atas tarik, yang bawah tekan. Cuma gitu aja. Jadi sederhana. Nah, ini di diagramnya itu di garis netral, di sumbu netral ini tegangannya 0, ya. Di sini nilainya 0. Dan yang maksimum itu adalah pada daerah yang Y-nya terbesar, ya. Nah, ini di daerah yang Y-nya, nilai Y-nya, kan rumusnya tegangan lentur kan sama dengan MY dibagi I, ya, punya IH. Nah, kalau
tegangannya lentur ingin maksimum, pasti dicari Y-nya yang maksimum. Dan momennya nanti juga momen yang maksimum. Nah, ingat, kalau disuruh menghitung berapa tegangan maksimum yang terjadi, nah, kamu cari momennya yang maksimum di mana Y-nya yang maksimum berapa. Nah, kalau dari ini, nah Y-nya itu yang maksimum yang terletak, yang letaknya jauh dari garis netral atau sumbu netral. Karena kalau yang bagian letaknya di sumbu netral, tegangannya akan nol karena Y-nya kan nol. Nah, Y-nya kalau nol itu dikalikan berapapun nilainya M tetap akan nol. Sehingga tegangan di sini adalah nilainya nol. Oke, rumus ini harus dipahami. Ya. Nah, ini kalau tadi saya katakan dibalik, ya, kalau saya katakan ini dibalik. Nah, dibalik itu artinya ini momennya momen negatif. Kalau momennya negatif berarti sisi atasnya terjadi plus, itu maksudnya tegangan tarik. Sisi bawahnya terjadi minus, itu artinya tegangan tekan. Jadi di sini di bawah sumbu netral ini terjadi tegangan tekan, di atas sumbu netral tegangan tarik. Ini untuk momen negatif, ya, untuk momen negatif. Kalau momen positif adalah yang ini. Nah, tinggal dibalik aja. Ini harus dipahami. Oke, sekarang saya kasih contoh yang sederhana saja. Misalnya ada balok sendirol. Nah, di sini ada beban yang bekerja ini 10 kilonewton. Ini jaraknya 2 meter. Yang ini jaraknya 3 meter. Ini balok api. Ini titik C. Nah, kalau bentuk penampangnya itu 4 persegi panjang, ya, bentuknya 4 persegi panjang, dengan tinggi ini 60 cm, ya. Itu ini lebarnya 40 cm. Nah, pertanyaannya berapa tegangan di sisi atas dari penampang balok itu dan berapa tegangan lentur di sisi bawah balok itu.
Langkah pertama tentu saja kita harus menghitung reaksinya di tumpuan A dan tumpuan B. Setelah kita mendapatkan reaksi di tumpuan A dan tumpuan B, kita mencari momen di titik C. Kemudian digambarkan diagram bidang momennya, nanti dipilih momennya yang maksimum, yang paling besar. Oke, ini saya ganti 15 kilonewton ada 15 kilonewton. Nah, sekarang kita hitung reaksinya berapa RA-nya. RA-nya ini kembali ke MS1 lagi, ya, mekanika struktur 1, menghitung reaksi di A, menghitung reaksi di B. Nah, RA-nya bisa dihitung dengan reaksi, ya, dengan prinsip kesetimbangan jumlah momen sama dengan 0, berarti untuk mencari RA dengan prinsip ini, prinsip kesetimbangan dP sama dengan 0. Nah, kalau dP sama dengan 0, maka berapa reaksi di A besarnya? Nah, ini adalah RA. RA. Nah, RA. Sini adalah RB. Reaksi dP. Nah, ini harus kita cari dulu reaksi di A dan reaksi di B. Nah, untuk prinsip kesetimbangan momen di titik B atau di tumpuan B ini sama dengan 0, maka RA kali jaraknya ke B, RA jaraknya ke B adalah 5 meter, berarti kali 5, arahnya ke atas, RA kali 5. Nah, yang 15 kilonewton arahnya ke bawah, berarti karena berlawanan arah, tandanya berlawanan. 15 kali 3 sama dengan 0. Ini jumlah momen di tumpuan B sama dengan 0, yaitu RA kali jaraknya, ini 5, karena ini tandanya arahnya ke bawah, ini berlawanan arah dengan RA, maka tandanya berlawanan. Ini plus, ini menjadi minus. Ini 15, ini jaraknya 3. Berarti RA kali 5 sama dengan 15 kali 3. Ini 3 RA, ya. 3 kali RA sama dengan 15 kali 3. Ini 5, ya. 5 RA, karena jaraknya ini 5. Berarti RA sama dengan 15 kali 3, 45, 45 dibagi 5, 9. Ini 9. Nah, sudah ketemu ini reaksi di A, ini 9. Sudah ketemu 9 kilonewton. Nah, kemudian reaksi dP berapa? Reaksi dP dengan prinsip kesetimbangan momen pada tumpuan A sama dengan 0. Ini MS1 harus diingat lagi. Nah, berarti RB kalikan 5. Ini RB
kali jaraknya, ini RB kali jaraknya ke tumbuhan A, jaraknya 5 kali 5 dikurangi 15 kali ini jaraknya ke tumbuhan A2. 15 kali 2 sama dengan 0 ya, ini rumusnya. Sehingga dari sini akan diperoleh RB sama dengan 15 kali 2 30 dibagi 5 6 diperoleh. Sehingga reaksi TP sudah kita dapatkan 6 kilonewton. Nah, untuk cek apakah hitungan kalian benar atau tidak, Anda bisa cek kesetimbangan gaya-gaya vertikalnya sama dengan 0 kah? Nah, ini bisa dicek dengan mudah. Yang ke bawah itu 15 kilonewton, yang ke atas juga harus 15 kilonewton. Berarti ini 9 dengan 6. Oh, berarti sudah 0 kalau dijumlahkan. Jumlah gaya-gaya vertikal sudah sama dengan 0. Jadi kalau ngecek itu harus ini jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Jadi RA per RB sama dengan 15. Sudah betul 9 dengan 0. Oke. Langkah selanjutnya menghitung momen. Karena untuk menghitung tegangan lentur itu harus tahu momennya. Momen. Untuk menghitung momen ya dicari aja momen di titik C. Momen di titik C. Berapa itu? Momen di titik C. Kalau dihitung dari kiri berarti reaksi A dikalikan jaraknya ke titik C. 9 kali 2. Hasilnya 18 kilonewton meter. Nah, kalau Anda menghitungnya dari kanan, hasilnya harus sama. Ini berarti RB kalikan jaraknya ke titik C. RB kali 3 berarti ke 3 kali 8 sama 18 kilonewton meter. Nah, ini momennya 18 kilonewton meter. Ingat satuannya di sini kilonewton, jaraknya meter berarti kilonewton meter. Nah, C. Nah, sekarang kita gambarkan BMD-nya, bending moment diagramnya, untuk melihat di mana letak momen yang maksimum. Karena untuk menghitung tegangan lentur yang maksimum kita harus menghitung momen, memilih momen yang maksimum. Nah, kita gambarkan saja dari sini. Ini di titik A 0, di titik B 0, di titik C 18 km, sehingga bisa digambarkan nah sini 0, sini 0 ya, sehingga yang maksimum ternyata di sini 18 kilonewton meter. Sehingga momennya yang maksimum dari gambar BMD ini, gambar BMD ini di A0, di B0, di titik C 18 kilonewton meter, berarti momennya dipilih yang maksimum yaitu 18 kilonewton meter. Nah, sekarang sudah tahu momennya. Nah, sekarang menghitung I-nya dan Y-nya. Nah, ini penampangnya berbentuk 4 persegi panjang. Ingat bahwa kalau penampangnya berbentuk 4 persegi panjang, maka titik beratnya adalah di tengah-tengah. Ini titik beratnya. Titik berat atau pusat berat. Sehingga sumbu X-nya pada penampang ini adalah di sini.
ini sumbu X-nya. Sumbu X. Kalau itu berupa balok, berarti di tengah-tengah ini ada sumbu netral. Nah, ini sumbu netralnya. Ya. Garis netral atau sumbu netral. Berapa jaraknya dari sisi atas? Kalau ini tingginya 60, berarti jaraknya sisi atas YA, ya, YA-nya sisi atas, YA-nya sama dengan setengah H, yaitu 30 cm. Ya, ini YA, sisi atas. YB-nya berapa? YB-nya, karena ini di tengah-tengah, berarti setengahnya H juga sama 30 cm. 30 cm. Nah, oke, YA, YB sudah ketemu 30 cm. Kemudian momen inersianya, nah I-nya. Ini adalah momen inersia terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Nah, ini kan sumbu X. Nah, momen inersia terhadap sumbu X kita sudah harus hafal rumusnya, yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nah, berarti I-nya kita hitung 1/12 kali B, ya, B kali H pangkat 3. Nah, B-nya 40, hanya 60. Nah, berarti sama dengan 1/12 kali 40 kali 60 pangkat 3. Nah, ini tinggal hitung aja pakai kalkulator. Saudara, saya hitungnya pakai kalkulator, lalu kalkulator buka HP, di situ ada kalkulator 60 pangkat 3 kemudian kali 40, salah. Ya, ternyata hasilnya 720.000 cm pangkat 4. Ingat, untuk momen inersia itu dalam pangkat 4. Ya. 720.000 cm pangkat 4. Oke. Ya, sekarang kita sudah tahu momennya, sudah tahu Y-nya, sudah tahu I-nya. Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya ke rumus ini. Nah, untuk tegangan lentur pada sisi atas, berarti Y-nya diganti dengan YA. Untuk tegangan lentur di sisi bawah, Y-nya diganti YB. Dari sini
Permisi Pak, mungkin mic-nya Bapak masih di mute. Cek suara. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk, Pak. Suara sudah masuk. Terdengar, Pak. Ya. Yes. Oke, kita lanjutkan tegangan lentur pada sisi atas. Rumusnya momen dikalikan Z, Z-nya Z atas, di atasnya 30 cm, dirubah jadi milim jadi 300 mm. Kemudian momennya 18 kN meter, dirubah menjadi Newton milimeter, menjadi 18 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Kemudian I-nya, nah I-nya ini juga harus kita rubah. 720 tuh. Nah, dari sentimeter dirubah ke milimeter berarti menjadi 10-nya pangkat 4-nya, karena kalau sentimeter itu 10, milimeter berarti kalau pangkat 4 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4 10 pangkat 4. Nah, ini satuannya yang bawah ini milimeter pangkat 4. Nah, ingat ini satuan momen inersia selalu dalam pangkat 4. Nah, sekarang kita bisa hitung ini 10-nya yang atas pangkat 4-nya
berapa ini? Pangkat 3 pangkat 3, pangkat 6, 3 kali 100, 10 pangkat 2. Berarti yang atas itu 10-nya pangkat 8, ya toh? 3 tambah 2, 8. 10 pangkat 8. Nah, kita tulis saja untuk memudahkan. 18 kali 3, ya, kali 3 kali 10-nya pangkat 8. 8. Nah, satuannya yang atas Newton milimeter kuadrat. Newton milimeter kuadrat. Jawa 720.000, berarti ini 72 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat kali 10 pangkat 10 pangkat 8, berarti ini 72 kali 10 pangkat 8. Nah, ini untuk memudahkan hitungan. Ini satuannya milimeter pangkat 4. Nah, untuk memudahkan, karena di atas 10 pangkat 8, di bawah juga 10 pangkat 8, berarti tinggal 18 kali 3 dibagi 72. Nah, ini akan dibuat oleh berapa ini? Itu 18 kali 3, 54 dibagi 72. 0,75. Nah, akhirnya diperoleh 0,75. Satuannya yang atas Newton milimeter kuadrat, yang bawah milimeter pangkat 4, sehingga bisa disederhanakan menjadi Newton per milimeter kuadrat, ya. Ini 4, karena ini 2, maka yang bawah menjadi Newton per, satuannya jadi Newton per milimeter kuadrat. Nah, Newton per milimeter kuadrat itu sering disebut dengan MPa. Nah, MPa. Ini MPa berarti sama dengan 0,75 PA. Nah, sisi atas, karena momennya momen positif, berarti sisi atas tegangannya adalah tegangan tekan, ya. Ingat, ini bebannya, ini menyebabkan momen positif, ya, momen positif, ini momen positif, ya, momen positif berarti sisi atas tekan, berarti ini tegangannya tekan, ini tegangannya tekan. Ini harus diketahui bahwa tegangannya tekan. Nah, kemudian sisi bawah tegangannya tegangan tarik. Karena nilai YA dan YB-nya sama, berarti besarnya di sisi bawah tegangan tariknya besarnya sama, ya, karena ini Y-nya sama, ya, Y-nya sama, M-nya sama, ya. M-nya maksimal 18 kN meter tadi. Nah, YB-nya ini untuk B bawah, ini YB-nya kebetulan sama, ya, kebetulan sama. Sehingga untuk tegangan lentur pada sisi bawah itu besarnya sama
0,75 MPa. Kenapa? Karena YA-nya sama. MPa. Nah, yang penting harus ditulis tegangannya jenisnya berbeda. Kalau yang atas tadi tekan, yang bawah adalah tegangan tarik. Nah, yang penting pengertiannya nih, yang bawah tegangannya tarik, yang atas tegangannya tekan. Sehingga di sini nanti kalau ditulis angkanya ini 0,75 MPa tekan, yang bawah 0,75 tarik, ya, 0,75 MPa tegangan tarik. Oke, itu menghitung tegangan pada sisi atas, sisi bawah dari suatu balok yang dibebani beban P tadi sebesar 15 km/meter. Ada jarak 2 meter, ini jarak 3 meter. Ya, dan bentuk penambangnya adalah 4. Bentuk penambangnya ada 4 persegi panjang. Nah, sekarang dengan soal yang sama, ya, akan saya ganti bentuk penambangnya saja yang saya ganti. Coba kalian nanti menghitung berapa besarnya tegangan di sisi atas dan sisi bawah. Saya mau tulis di mana ini? Bentuk tegangannya ini akan saya rubah. Penambangnya bentuk ini di sini aja ya. Nah, akan saya rubah bentuk T, ya, bentuk T. Nah, bentuk T. Lebar atasnya, ya, lebar atasnya ini 10 cm, ya, 10 cm. Kemudian ini tebalnya 20 cm. Nah, lebar bawahnya ini 40 cm. Ya. Nah, ini tingginya ini adalah 85 cm. Kemudian bebannya ini saya ganti tadi 15, ini saya ganti 150, ya. Ya, ganti ini 150. Nah, oke, hitung berapa tegangan pada sisi atas, ya, sisi atas dan sisi bawah masing-masing.
di penampangnya saya ganti ini bentuknya. Untuk penampangnya untuk penampang T ya, T. Lebar atas 70 cm, lebar bawah 40 cm. Tebal bagian atas ini 20 cm, ini tinggi totalnya 85 cm. Nah, coba masing-masing untuk menghitung momennya. Menghitung momennya, kemudian menghitung mencari letak titik beratnya dari penampang itu, kemudian menghitung momen inersia, kemudian YA-nya berapa, YB-nya berapa. Nah, ini bentuknya adalah T. Coba masing-masing menghitung. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, Tadi yang di P yang diganti cuma P-nya aja ya Pak? Yang di beban. bebannya cuma diganti dari 15 atau tadi jadi 150 Mas. Iya Pak. Ini. Nah ini aja. Bentukannya ini jadi 150, tadi kan cuma 15, sekarang 150. Sehingga reaksinya di ADP mestinya kamu hitung ulang berapa. Ya. Ini jaraknya tetap 2 meter, ini tetap 3 meter. Oke, silakan masing-masing untuk menghitung. Nanti saya tanya on kamera ya, on kamera dari pekerjaanmu di kertas. Kamu tulis di kertas, kemudian nanti on kamera supaya saya bisa melihatnya. Mungkin nanti akan saya tanya, ada yang hanya saya tanya bereaksi di A, berapa reaksi di B. Kemudian ada yang saya tanya berapa besarnya momen di titik C. Kemudian akan saya tanya di mana letak titik beratnya. Kemudian akan saya tanya berapa momen inersianya terhadap sumbu yang melalui garis netral.
pembetan ke wong dikunci Pak. Hmm? Ini sarana kan. Wong ditutup ini. Oh,
Coba sekarang saya tanya kepada Angel Cinta Aloina. Halo Angel. Halo Angel. Adakah Angel? Angel Aloina. Dengarkah suara saya? Angel Cinta Aloina. Halo? Iya, Pak. Nah, saya tanya, reaksi di A berapa? Berapa Mbak reaksi di A? Bisa di on kamera nggak Mbak? Ini saya stop printing, stop present, share screen-nya saya stop dulu. Kamu tunjukkan on kamera hitunganmu, RA-nya berapa, RP-nya apa. Coba Mbak Eder. RA, RP-nya berapa. Maaf, Pak. RA-nya 90 kN. Ya benar, RP-nya Belum ketemu, Pak. Masih nyakar. Tuh sudah ketemu. Kalau momen di titik C-nya berapa? Momennya berapa di titik C? RA-nya kan sudah tahu, berarti momennya sudah bisa dihitung dari kiri. Berapa momennya? 100. Oke, betul. Satuannya kilonewton. kilonewton itu kan reaksi. Kalau momen satuannya momen itu apa kali apa kalau dihitung dari kiri? Reaksi kalikan jarak, berarti satuannya apa Mbak? kN per meter. Coba momen itu reaksi, kalau dari kiri berarti reaksi di A dikalikan jaraknya dari A ke titik C, berapa jaraknya? Dari A ke titik C di bawah beban itu jaraknya berapa? Udah ada tuh jaraknya tadi berapa meter? Momen reaksi di A kalikan jaraknya dari reaksi A ke titik C. Berarti satuannya angkanya sudah betul, cuma kilonewton meter, karena kan dari 90 kilonewton dikalikan 2 meter, berarti satuannya kilonewton meter. Ingat,
momen satuannya itu adalah gaya kalikan satuan panjang. Jadi satuan gaya kali satuan panjang. Kilonewton meter bisa, Newton meter bisa, ya. Yang penting satuan gaya kali satuan panjang itu untuk satuan momen. Sudah betul 180 kilonewton meter. Oke. Jadi yang kamu pegang adalah momennya di titik C sebesar 180 kilonewton meter. Itu nanti untuk menghitung tegangan di sisi atas dan di sisi bawah. Nah, untuk rumusnya tegangan kan MY dibagi I. M-nya sudah tahu, Y-nya dan I-nya yang kamu hitung. Nah, untuk mendapatkan Y harus tahu dulu letak titik beratnya. Nah, letak titik beratnya ini saya tanyakan ke Mas Satria Bima Wahyu. Mas Satria Bima Wahyu. Iya, Pak. Nah, letak titik beratnya dari sisi bawah berapa senti, Mas? Yang bawah 65 bukan, Pak? Yang atas 20. Enggak, dari profil ini loh, dari penampang yang bentuknya T ini. Iya. Nah, hasilnya berapa titik beratnya dari penampang yang bentuk T ini dari sisi bawah berapa? Atau bisa kamu tayangkan secara on kamera hasil hitunganmu kayak apa? Coba. Ini hitungan inersianya ya, Pak? Mengetahui YA dan YB-nya dulu. YA dan YB-nya dulu. Nah, berarti kan mengetahui letak titik berat dari penampang T itu dulu. Yang YA tuh 95, Pak. Kalau dari bawah. Terus yang Sisi atas. sisi atas ya. Terus Terus yang sisi atas itu YA. YA itu pengertiannya apa dulu? Sudah tahu belum? YA adalah jarak dari A-nya sisi atas, sisi atas ke tengah. bukan di Titik tengah. tengah-tengah. Bukan titik tengah. Titik tengah itu kan kalau bentuknya 4 persegi panjang, ini kan bentuknya bukan 4 persegi panjang, bentuknya adalah ke titik berat Oh iya, Pak, salah, Pak. Titik berat. penampang. Nah, titik berat penampang. Nah, sekarang kamu sudah mendapatkan belum hitungannya berapa titik berat penampang dari sisi bawah berapa, dari sisi atas berapa? Berapa dari sisi bawah, berapa dari sisi atas berapa? Letak titik beratnya. Sudah dihitung belum? Yang sisi atas punya saya Ini penampangnya gimana, Pak? berapa? Yang Berapa punya ini? saya sisi atasnya 10, yang sisi bawahnya ini, Pak. YA Mas, YA ini jarak dari sisi atas ke titik berat penampang. Penampangnya berbentuk T ini loh, bukan berbentuk 4 persegi panjang, tapi berbentuk T. Berbentuk T. Kemudian YB itu jarak sisi bawah penampang T ini ke titik beratnya dari penampang T ini. 42,5 bukan ya, Pak? Masih salah. Coba dibuka lagi cara mencari letak titik berat. Kemarin kan ada diajarkan, tak? Ini penampangnya bentuk T, berarti ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang atas itu
ukurannya sekian kali sekian, bagian yang kedua yang bawah itu sekian kali sekian. Nah gitu loh. Mereka kan sudah diajari tuh langkah-langkah mencari titik berat. Pertama ditinjau sisi bawah, kemudian ditinjau terhadap sisi kiri. Nah gitu. Kan sudah diajari. Kalau kamu mengerjakan PR-nya pasti bisa itu. Karena kan kemarin PR-nya bentuk penampangnya ada yang siku. Nah, itu kan hampir mirip dengan ini. Cara menghitungnya sama semua. Coba dihitung lagi aja, dihitung ulang aja Mas. Iya Pak. Mas Satria dihitung ulang aja Mas Satria. Coba saya tanya Mas Bagas, Muhammad Bagas. Halo Muhammad Bagas. Muhammad Bagas. Iya. Halo Mas. Muhammad Bagas, berapa letak titik berat penampang itu terhadap sisi di bawah? Dari hitung titik beratnya untuk X 35, untuk Y 47,375 Pak. Masih keliru Mas. Masih keliru. Dari sisi bawah berapa jaraknya letak titik berat dari penampang bentuk T ini, bentuk T. Dari sisi bawah 7,375 Pak. Masih salah. Coba yang mudah saja. Sekarang yang mudah dari sisi kiri letak titik berat penampang berapa? 35 Pak. Betul. Dari sisi 35 cm atau 350 mili. Betul. Untuk penampang T. Ya, karena kanan kiri kan bentuknya simetris toh. Kalau kanan kiri bentuknya simetris, berarti jaraknya dari sisi kiri 350 mili atau 35 cm, dari sisi kanan juga sama 35 cm atau 350 mili. Nah sekarang yang dari sisi bawah berapa? Dari sisi bawah. Nah, Dari sisi bawah yang saya hitung hasilnya 47,375 Pak. Coba bisa ditayangkan secara on kamera hitungannya. Mas Bagas. Hasil hitungannya Pak. Kamu tayangkan ore-orean menghitung-hitung itu kan kamu pakai nulis langsung. Tidak hanya langsung bin salah bin 40. Ya kan enggak ada proses hitungnya. Bagian satu yang mana, bagian dua yang mana, kemudian luas masing-masing, bagian satu berapa, bagian dua berapa, bagian satu ke sisi bawah jaraknya titik berat bagian satu berapa, bagian dua berapa, kemudian Kamera kelihatan enggak Pak? yang lain bisa melihat ini Mas? Yang lain? Kalau saya kok Blur belum. Pak, blur. Nah, bersama blur. Masih blur Mas. Pak tak tulis di jamboard aja Pak. Oke, monggo. Di jam boleh Mas. Mohon izinnya untuk menulis di jamboard Pak. Ye, silakan. CV only Pak.
Oke, nampaknya belum nampak jamnya. Maka saya minta semuanya mengerjakan dan ya dalam PDF dikirimkan ke email saya saja ya. Jadi semuanya ya, dikerjakan ya, kemudian dikirim ke email saya saja. Dan saya ke birumata@yahoo.com dalam bentuk file PDF ya, file PDF. Oke, gitu aja ya Mas Muhammad Bagas ya. Baik, Pak. Oke, semuanya saja, tidak hanya Mas Muhammad Bagas, semua mahasiswa ya wajib mengerjakan kemudian dikirim ke email saya. Sudah saya cek di chattingnya itu, di chatnya itu sudah saya tulis filenya PDF ya. Oke. Ya. Paling lambat jam 12 ya, jam 12 ini tekan hari ini jam 12 hari ini. Oke, saya kira kuliahnya untuk hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya sehingga bisa masuk semuanya. Oke. Ada yang belum presensi? Semuanya udah ya? Saya belum, Pak. Siapa Mas? Absen 56, Pak. Rahmat Ilham Saputra. Oh iya, 56. Absen 26, Pak. Nggih, 56 dulu Mas. Rahmat Ilham Saputra nggih. Oke. Iya, Pak, betul. Oke, siapa lagi Mas? Absen 26, Pak. 26 itu Joshua. Oh, Joshua ya. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Absen 65, Pak. 65 itu Mas Justin Ferdinand Sutandio ya. Iya, Pak. Oke, sudah saya simpan. Oke, semuanya sudah berhasil disimpan, berarti sudah present semua. Dan jangan lupa ini dikerjakan ya. Jam 12 harus sudah dikirim ke email saya ya. Nah, dikerjakan di kertas, kemudian di foto kan sudah dirubah jadi PDF ya. Kirim ke email saya hari ini paling sampai jam 12. Saya ingin apakah kalian sudah paham apa yang sudah saya sampaikan atau belum. Dan asli kerjaannya sendiri-sendiri, nggak usah saling mengirimkan jawabannya, nanti kan bisa dicek. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih semuanya sudah berperan dalam kuliah ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Ya.